Swastiastu, Neng Bagus Neng Ayu semuanya dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dengan Bapak di sini di Abdi Channel. Bapak akan melanjutkan menuturkan babat leluhur Bali, sejarah leluhur Bali yang sangat erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Neng Bagus Neng. Sebelumnya Bapak sudah menyampaikan tentang para Arya yang datang pada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Neng Bagus, Neng Ayu. Nah, para Arya yang datang pada tahap pertama itu ada belasan, Neng Bagus, Bapak ulang lagi, yaitu yang pertama itu Arya Kanuruhan yang diletakkan di Tangkas. Yang kedua, Arya Kenceng yang diletakkan di Buahan atau Pujangan Tabanan. Yang ketiga itu Arya Kuta Ugaringin yang diletakkan di Gelgel. Yang keempat, Arya Blok atau Arya Budak yang diletakkan di Kabel-Kabel. Yang kelima itu Arya Beleteng yang diletakkan di Pinatih. Yang keenam, Kiai Arya yang diletakkan di selatan Gunung Agung. Yang ketujuh, Arya Punta yang diletakkan di Mambar. Yang kedelapan, Arya Jerudah yang diletakkan di Temukti. Yang kesembilan, Arya atau Kiai Malela Cengkrongbang yang diletakkan di Jembrana. Yang kesepuluh itu Arya Sentong yang diletakkan di Pacung. Kemudian yang ke-11 Arya Pengalasan yang diletakkan di akhirnya di desa Bedulu. Nah, Neng Bagus ini. Kemudian para Arya yang datang pada tahap kedua itu tidak lain. Yang pertama itu Arya Gajah Barat yang diletakkan di Tianyar. Kemudian yang kedua itu Sitan Kaur di Apian Semau. Yang ketiga Sitan Kober yang diletakkan di Pacung. Dan yang keempat, Sitan Mundur yang diletakkan di Cacah. Nah, Neng Bagus nih. Jadi yang para Arya yang mengiringi Sri Aji Kresna ke Pakistan itu ada 5 para Arya. Yaitu yang pertama lagi Arya ke Pakistan nanti diletakkan di Gelgel. Kemudian Arya Wangbang Pinatih diletakkan di Pinatih. Nah, kemudian yang ketiga dan yang keempat Arya Demung dan Arya Tumenggung itu diletakkan di Buleleng. Kemudian yang kelima Arya Dalancang itu diletakkan di Kapal. Nah, Neng Bagus Neng. Nah, para Arya dari kebanyakan keturunan dari Sri Airlangga ini ada yang sukses yang dulu sebagai Anglurah kemudian sukses menjadi raja, ya, menjadi raja. Itu misalnya Arya Kenceng, jadi keturunan Arya Kenceng itu berhasil menjadi Raja Tabanan dan Raja Wadung. Ya, terkenal Puri Pemecutan, ya. Nah, itu keturunan dari Arya Kenceng. Kemudian ada para Arya lain seperti Kiai Malela Cengkrongbang itu ya dulu pernah ada raja kerajaan Jembrana, ya. Nah, itu keturunannya berhasil. Nah, meskipun tidak terlalu terkenal, ya. Nah, kemudian itu ada Arya ke Pakistan. Itu yang
keturunannya berhasil menjadi Raja Karangasem. Dan juga Raja Mengwi, ya, Raja Kerajaan Karangasem dan Raja Kerajaan Mengwi. Nah, itu dari Arya ke Pakistan. Aneh bagusnya itu. Nah, itulah keberhasilan ya dari para Arya di Bali ini. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan menuturkan dulu. Sebelum Bapak menuturkan tentang kerajaan di Bali, Bapak akan kembali dulu menuturkan kerajaan lain yang di Jawa, terutama itu kerajaan. Bapak pernah menyinggung itu ada kerajaan Medang. Dari manakah kerajaan Medang itu berasal? Nah, ini yang bagusnya. Jadi, yang bagusnya supaya tahu ya rentetan sejarahnya bagaimana, supaya mengetahuinya secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Nah, kalau Bapak membaca buku ini, Bapak bisa menyimpulkan ya, asal dari kerajaan Medang ini yang bagusnya. Nah, Bapak akan ceritakan sekitar abad ke-7 nih, ya, itu ada di Sumatera Selatan, Palembang, yang dulu bernama Suwarnadwipa. Itu ada kerajaan yang bernama Kerajaan Sriwijaya, yang rajanya bernama Sri Sailendra, di mana kerajaan Sriwijaya ini adalah menganut paham Buddha. Kemudian di Jawa Tengah juga ada kerajaan yang bernama Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Mataram kuno Hindu, ya, yang diperintah atau yang rajanya bernama Sri Sanjaya. Nah, yang menganut paham Hindu. Nah, makanya Hindu, neng. Jadi di Sriwijaya, itu kerajaan Sriwijaya itu paham Buddha. Kerajaan Mataram, nah, yang ada di Jawa Tengah, kerajaan Mataram kuno itu pertamanya Hindu. Nah, konon kedua kerajaan besar ini yang ada sekitar abad ke-7 ini adalah bersaudara. Jadi maksudnya baik itu Sri Sailendra maupun Sri Sanjaya ini adalah bersaudara yang berasal dari kerajaan Kola yang ada di India. Aneh bagusnya. Jadi kedua raja ini bersaudara, ya. Cuman kalau Sri Sailendra menganut paham Buddha, sedangkan Sri Sanjaya itu menganut paham Hindu yang pertama. Nah, Bapak akan ceritakan dulu ya, kalau kerajaan yang ada di Sumatera Selatan ini, Sriwijaya ini, memang sudah berjaya sekali. Nah, sekarang Bapak ceritakan kerajaan Mataram Hindu, kerajaan Mataram kuno yang berpaham Hindu, yang rajanya bernama Sri Sanjaya. Aneh bagusnya. Karena kerajaan ini bersaudara, tentu saja di kerajaan Mataram kuno Hindu ini yang ada di Jawa Tengah ini juga ada jadi pejabat-pejabat kerajaan dari keturunan dari Sri Sailendra, karena ini bersaudara ya dari kerajaan Sailendra. Nah, tetapi lama kelamaan neng bagusnya, setelah kerajaan Mataram kuno Hindu di Jawa Tengah ini diperintah oleh Sri Rakai Ratu Sanjaya, nah, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sri Rakai Ratu Panangkaran. Nah, ini bagusnya. Nah, kemudian digantikan lagi oleh Sri
Rakai Ratu Panunggalan. Nah, ini masih keturunan daripada Sri Sanjaya. Nah, kemudian setelah Sri Rakai Ratu Panunggalan inilah terjadi perpecahan itu di kerajaan Mataram kuno Hindu ini. Ya, sehingga kerajaan Mataram ini berubah menjadi seolah-olah dua kerajaan. Jadi kerajaan Mataram Hindu dan kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Hindu nantinya diperintah oleh Rakai Pikatan, sedangkan kerajaan Mataram Buddha diperintah oleh Sri Rakai Ratu Warak. Nah, itu dari keturunan Sri Sailendra. Jadi Sri Rakai Ratu Warak ini sudah merupakan keturunan Sri Sailendra, sedangkan Rakai Pikatan itu keturunan dari Sri Sanjaya yang masih memegang Hindu. Nah, kemudian Sri Rakai Ratu Warak ini digantikan oleh keturunannya yang bernama Sri Samaratungga. Nah, kemudian Sri Samaratungga ini mempunyai seorang putra dan seorang putri. Seorang putrinya ini cantik jelita yang bernama Pramodawardhani. Dengan Sri Samaratungga ini mempunyai ide, mempunyai gagasan cemerlang untuk mempersatukan lagi paham Hindu dan Buddha dari kerajaan Mataram ini. Sehingga Sri Samaratungga ini menikahkan putrinya dengan Rakai Pikatan dari keturunan Sri Sanjaya. Nah, sehingga persatuan dari kedua suami istri ini, Rakai Pikatan dan Pramodawardhani ini sangat harmonis dan bisa menyatukan kerajaan Mataram sehingga menjadi kerajaan Mataram Hindu Buddha yang bercorak Hindu Buddha. Neng bagusnya. Nah, seorang putra Samaratungga ini, neng bagusnya, itu bernama Bala Putra Dewa. Nah, Bala Putra Dewa ini kan mempunyai hak untuk menjadi raja, menggantikan ayahnya. Nah, tetapi Samaratungga ini, ayahnya itu sudah berjanji kepada Rakai Pikatan untuk menggantikan dirinya. Sehingga Bala Putra Dewa ini, anaknya Samaratungga ini, putranya Samaratungga ini kecewa dan memberontak di sana. Tapi akhirnya Bala Putra Dewa tidak berhasil. Kemudian Bala Putra Dewa ini pergi ke Sumatera Selatan dan di sanalah duduk menggantikan sebagai raja di Swarnadwipa, itu di kerajaan Sriwijaya. Nah, ini yang bagusnya. Nah, sedangkan sekarang di kerajaan Mataram Hindu Buddha sekarang diperintah oleh Rakai Pikatan dengan istrinya yang sangat cantik yang bernama Pramodawardhani, putri dari Prabu Samaratungga. Nah, jadi kerajaan Mataram ini menjadi sangat harmonis sehingga Rakai Pikatan itu mempersatukan mata paham Hindu dan Buddha ini dengan membangun banyak candi. Ya, dari versi Hindunya, Rakai Pikatan membangun itu yang bernama Candi Prambanan yang terletak di Sleman, ya, Yogyakarta itu dekat. Nah, kemudian itu juga mendirikan Candi Kalasan, juga Candi Roro Jonggrang. Itu dari versi Hindunya. Nah, kemudian banyak lagi ada candi-candi Hindu ya yang bagus sebutkan yang terkenal dulu. Nah, kemudian dari versi Buddhanya, Rakai Pikatan itu mendirikan Candi Borobudur yang sangat monumental ya sampai saat ini. Itu yang didirikan sekitar abad ke-8. Nah, kemudian ada Candi Menut, Candi Sewu. Nah, itu jadi dari versi Buddhanya yang terletak di Magelang ya, Candi Borobudur ini di Magelang.
itu tetap masih di Jawa Tengah. Neng bagus nih. Nah, Candi Borobudur ini dikelilingi oleh 5 pegunungan atau 5 gunung ya. Itu ada namanya Gunung Sumbing, ya, Gunung Sindoro, ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Manoreh. Nah, neng bagus neng. Jadi itulah semenjak Rakai Pikatan ini yang menikah dengan Pramodawardhani, putri daripada Samaratungga ini, sehingga paham Hindu dan Buddha itu bisa disatukan. Nah, neng bagus neng Ayu. Nah, semenjak menginjak ke abad ke-9 ini, neng bagus ini, kemungkinan saja, ya, ini ada dari keturunan daripada Sailendra yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Itu datang ke Bali dan mendirikan kerajaan di Bali yang beristana di lereng Gunung Agung. Ya, nah buktinya di sana itu ada Pura Selonding ya di Besaki, di Pura Besaki. Jadi ada kemungkinan di awal abad ke-9 ini dari keturunan daripada Sailendra ini. Jadi raja kerajaan Sriwijaya dulu itu datang ke Bali dan mendirikan kerajaan yang dulu bernama, konon kerajaannya bernama Kerajaan Singhadwala, ya, yang diperintah pertama sekitar abad 9, setepatnya 913 Masehi, itu menurut Prasasti Blanjong Senur. Nah itu ada kerajaan di Bali. Nah, konon juga dari kerajaan Mataram ini, Hindu Buddha ini, ada keturunan daripada Sri Sanjaya. Itu sebelum Sri Kesari Warmadewa mendirikan kerajaan, sudah mendirikan kerajaan juga yang bernama itu Kerajaan Bali Mule. Neng bagus neng Ayu. Jadi kerajaan dulu itu ada namanya ya, itu Kerajaan Bali Mule ini. Nah, sehingga ada kabar ini kemungkinan ya, menurut prasasti-prasasti yang ditemukan itu konon diberitakan Sri Kesari Warmadewa telah bisa menaklukkan kerajaan yang ada di Bali Utara. Nah, ini kemungkinan kerajaan yang dimaksud ditaklukkan ini adalah Kerajaan Bali Mule ini atau Kerajaan Singha Mandawa. Ya, nah, yang nantinya itu ada keturunan dari kerajaan Singha Mandawa ini yang bernama nantinya Empu Kamarike, atau yang pertamanya Empu Bendese Driakah, yang menurunkan sekarang Bali Mule ya, Catur Sanak Bali Mule. Itu yang pertama itu ada yang bernama Ki Kayuslem, ya, Ki Celagi, Ki Tarunyan, dan Ki Kayuan. Nah itu neng bagusnya itu. Nah itu kerajaan Mataram Hindu diperkirakan. Neng bagusnya itu. Nah kemudian kerajaan Mataram Hindu Buddha ini, yang sudah Hindu Buddha ya, kepikatan. Kemudian terjadilah kejadian alam yang sangat dahsyat, yaitu gunung berapi meletus
sama hujan lebat, tanah longsor, ya. Sehingga boleh dikatakan kerajaan Mataram dulu itu rata dengan tanah. Nah, sehingga kerajaan Mataram ini lari menuju hulu Sungai Berantas. Nah, pas di sana bersama ada keturunan daripada Sailendra yang bernama Empu Sendok. Kemudian di sanalah di hulu Sungai Berantas ini mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Medang. Ya, jadi Kerajaan Medang itu asalnya dari Kerajaan Mataram Hindu-Buddha yang terjadi bencana alam sehingga pindah ke hulu Sungai Berantas. Itu yang bernama Kerajaan Medang, yang pertama diperintah oleh keturunan dari Sailendra yang bernama Empu Sendok. Empu Sendok. Kemudian Empu Sendok ini digantikan oleh seorang raja putri, ya, Sri Lokapala. Kemudian baru digantikan oleh Sri Makuta Wangsawardhana. Kemudian baru digantikan oleh Sri Dharma Wangsa Teguh. Nah, ini mertuanya daripada Sri Airlangga. Nah, nanti setelah Sri Dharma Wangsa Teguh ini Kerajaan Medang, kemudian barulah berdiri Kerajaan Kahuripan Sri Airlangga. Ya. Setelah Kerajaan Kahuripan berdiri pula Kerajaan Jenggala, Kerajaan Penjalu atau Kerajaan Kediri, kemudian yang terkenal menjadi Kerajaan Kediri. Nanti setelah Kerajaan Kediri baru Kerajaan Singasari, setelah Singasari baru Majapahit. Neng bagus neng. Begitulah rentetan daripada sejarah. Ya, ini Bapak tidak menceritakan kalau di Jawa Barat dulu itu ada kerajaan yang bernama Kerajaan Tarumanegara sekitar pertengahan abad ke-4. Ya, jadi pada tahun 450 Masehi diperkirakan itu ada Kerajaan Tarumanegara. Kemudian itu hilang dari sejarah lagi, kemudian baru muncul sekitar abad ke-6 Kerajaan Sunda Galuh. Kemudian terakhir abad ke-12 di Jawa Barat itu ada Kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Nah, itu neng bagus neng. Nah, mengenai rentetan sampai ke Majapahit ini yang merupakan leluhur kita dari Majapahit, terutama di Bali ini, neng bagus. Itulah rentetan daripada sejarah, ya, yang Bapak sudah sebutkan. Nah, begitu dulu neng bagus. Nanti Bapak akan lanjutkan kembali menuturkan tentang kerajaan yang berdiri sekitar abad ke-9 di Bali yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Nah, kira-kira ada sekitar 17 raja pengganti berikutnya. Neng bagus yang yuk, tunggu video Bapak. Yang lainnya Bapak tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa lagi.